Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa Riau TV dimanapun Anda berada. Senang rasanya saya malam hari ini dapat kembali menjumpai Anda dalam program Tanjak Tanya Jaksa. Baik, pada malam hari ini pemirsa, saya Puan Asma beserta dengan kru Riau Televisi atau Riau TV sudah menyiapkan satu tema khusus dan juga menyiapkan narasumber yang sudah jauh-jauh kami jemput dari Kejaksaan Tinggi Riau tentunya. Tema kita malam hari ini pemirsa mengenai fungsi dan tugas pokok Datun, dan narasumber saya pada malam hari ini berbeda dari pada malam-malam sebelumnya. Pemirsa, mungkin sebagian besar Anda ada yang sudah mengenali atau mungkin ada yang belum pernah berkenalan ataupun bertemu dengan beliau. Narasumber kami yaitu Bapak Jaka Bagus Wibisana SESH, merupakan Asdatun ataupun Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Tinggi Riau. Assalamualaikum Pak Jaka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak, sehat malam hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, bersemangat ya Pak ya? Semangat. Silakan disapa dulu pemirsa kita, Pak Jaka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa. Mungkin saya koreksi sedikit, saya bukan Asdatun, tapi koordinator pada bidang Datun. Oke, koordinator bidang Datun Kejaksaan Tinggi Riau. Betul. Baik, saya dimaafkan ya Pak Jaka ya. Saya juga minta maaf nih, Asdatun yang sebenarnya. Baik, mungkin lain kali Asdatun yang sebenarnya mungkin boleh hadir bersama Pak Jaka besok di lain kesempatan ya. Memang sejatinya beliau kepengen hadir malam ini, tapi karena kesibukan yang tidak bisa ditinggalkan, mengutus saya untuk mewakili beliau dalam acara ini. Baik, apalagi menjelang akhir tahun ini sudah mulai gencar mengenai penutupan tugas-tugas yang harus dikejarkan targetnya ya Pak Jaka ya. Baik Pak Jaka, berbincang-bincang mengenai Datun, Perdata dan Tata Usaha Negara. Mungkin banyak masyarakat yang bertanya-tanya, sebetulnya Datun ini kinerjanya ataupun kerjanya apa sih Pak Jaka? Datun atau Perdata dan Tata Usaha Negara ini merupakan salah satu bagian dari Kejaksaan. Jadi ada beberapa bidang di Kejaksaan itu, antara lain Pitsus, Pidum, Intel, Pembinaan, Pengawasan, Pitmil yang baru, dan salah satunya Datun. Adapun tugas dari Datun ini sebenarnya termaktub di dalam Undang-Undang Kejaksaan Nomor 16 Tahun 2004, sebagaimana dirubah dengan Undang-Undang Kejaksaan dengan Nomor 11 2021, ini undang-undang baru juga. Tugas Datun disebutkan di situ, salah satunya adalah Kejaksaan di bidang Perdata dan Tata Usaha Negara. Kejaksaan dengan surat kuasa khusus dapat mewakili pemerintah atau negara untuk di luar pengadilan maupun di dalam pengadilan. Baik. Selain itu juga ada tugas Kejaksaan dapat memberikan pertimbangan hukum kepada presiden atau pemerintah atau instansi yang terkait. Kemudian? Salah dari dua kegiatan itu muncullah apa saja yang menjadi tugas pokok dan fungsi Datun, ada 5. Yaitu pertama penegakan hukum. Penegakan hukum. Yang kedua bantuan hukum. Yang ketiga pertimbangan hukum. Yang keempat tindakan hukum lain, dan yang kelima pelayanan hukum. Baik, jadi tupoksi daripada Datun ini ada 5, terangkum menjadi 5 tugas pokok dan fungsi ya Pak Jaka ya. Ada penegakan hukum, bantuan hukum, pertimbangan hukum, kemudian tindakan hukum lain dan pelayanan hukum. Mungkin boleh dijelaskan satu persatu
manfaat kepada masyarakat dari tugas dan fungsi ini, mulai dari penegakan hukum itu seperti apa dan untuk siapa sih Pak Jaka? Kalau penegakan hukum itu merupakan kegiatan yang dilakukan oleh jaksa pengacara negara Ya. untuk mengajukan gugatan atau permohonan kepada pengadilan sehubungan dengan ketetapan yang telah diatur oleh undang-undang. Baik. Jadi beberapa undang-undang itu mengatur tentang tugas jaksa di bidang-bidang tertentu. Misalnya Undang-Undang Tidak Pidana Korupsi, Undang-Undang 3199 Junto 20 2001. Di situ disebutkan salah satunya ya, antara lain apabila terdakwa atau tersangka meninggal dunia pada saat proses penyidikan atau penuntutan, Ya. tapi secara nyata telah ada kerugian negara. Baik. Kan tidak bisa lagi kita tuntut dilanjutkan perkara itu. Baik, bagaimana Tapi ada kerugian negara yang nyata dalam perkara itu. itu? Ya. Nah, kejaksaan dalam hal ini jaksa pengacara negara dengan surat kuasa khusus dapat mengajukan gugatan ke pengadilan untuk pemulihan kerugian keuangan negara itu. Jadi kerugian negara itu dipulihkan dengan melakukan gugatan ke pengadilan. Siapa yang digugat? Yang digugat pihak-pihak yang terkait dalam perkara pokoknya, perkara pidana pokok. khususnya. Bisa yang menerima aliran, bisa keluarganya atau ahli warisnya. Baik. Ya tergantung masing-masing kasus berbeda-beda. Baik, berarti dalam hari ini contohnya untuk penegakan hukum sendiri ini sifatnya lebih kepada kasus-kasus yang dialami oleh pemerintah, begitu seperti Pak Jaka ya? Iya, sebenarnya bukan juga. Ada juga kewenangan kita di Undang-Undang Pokok Perkawinan, Undang-Undang 174. Kejaksaan dapat membatalkan perkawinan. Membatalkan perkawinan? Membatalkan perkawinan. Perkawinan yang sudah terjadi bisa dibatalkan Perkawinan gitu yang Pak Jaka? terjadi bisa dibatalkan. Baik. Kenapa dibatalkan? Antara lain alasannya apabila syarat-syarat formilnya tidak terpenuhi. Contohnya Misalnya seperti apa? ternyata yang menikahkannya bukan pejabat yang berwenang. Baik. Atau mungkin walinya bukan wali yang nasab kalau istilahnya ya. Ada baik. wali-wali yang ditentukan oleh agama kan. Iya. Ya, alasan-alasan formil seperti itu bisa kita lakukan pembatalan pernikahan. Termasuk salah satunya yang lagi viral sekarang nih Pak Jaka, yang memalsukan jenis kelamin ya Pak Jaka, ya, bisa itu, dibatalkan juga pernikahannya. Betul, itu ada kejadian di Kejari Batu kalau salah. Iya. Jadi ada sebenarnya sama-sama laki-laki ya. Sama-sama laki-laki atau sama-sama perempuan sama-sama ya. perempuan kalau nggak salah saya. Setelah dalam proses rumah tangga ternyata diketahui jenis kelaminnya sama, makanya Kejaksaan Negeri Batu waktu itu mengajukan permohonan pembatalan perkawinan. Baik, berarti ini yang dalam melingkup untuk penegakan hukum. Kemudian yang kedua, mengenai bantuan hukum. Bantuan hukum ini seperti apa dan kepada siapa Pak Jaka? Bantuan hukum itu diberikan kepada negara atau pemerintah. Siapa negara atau pemerintah ini? Bisa pemerintah pusat, bisa pemerintah daerah, bisa BUMN, bisa BUMD, atau lembaga-lembaga negara lainnya. Apa syarat bantuan hukum ini? Bantuan hukum ini diberikan dengan surat kuasa khusus dari pemerintah atau negara tersebut. Surat kuasa. Surat kuasa khusus yang diberikan kepada jaksa pengacara negara. Selanjutnya jaksa pengacara negara, apa permintaannya tergantung masing-masing kasus. Bisa dengan non litigasi atau di luar pengadilan. Baik. Bisa juga kita bersidang di pengadilan. Litigasi berarti ya? Litigasi. Tujuannya apa? Tujuannya untuk pemulihan keuangan negara ataupun penyelamatan keuangan negara. Selain itu juga bantuan hukum ini diberikan dalam perkara tun untuk menegakkan kewibawaan pemerintah. Misalnya ada pejabat tun mengeluarkan keputusan tun yang final, individual, konkret. Terus pihak yang merasa dirugikan menggugat kepada kejaksaan ya? Bukan kepada kejaksaan, kepada pejabat tun itu. Oke, baik. Pejabat tun itu bisa memberikan surat kuasa ke kita untuk mewakili
mereka bersidang di pengadilan tun. Baik, kalau untuk bantuan hukum ini sendiri Pak Jaka, terlepas dari mereka bersalah atau tidak bersalah, itu apakah ada pertimbangan mereka diberikan bantuan hukum Pak Jaka? Bantuan hukum ini untuk memastikan bahwa hukum dilaksanakan sesuai ketentuan. Jadi soal salah atau benar kan nanti pengadilan yang memutuskan ya. Baik. Kita hanya menyampaikan bukti-bukti yang ada dari masing-masing stakeholder yang memberi kita kuasa. Nanti kita ajukan ke pengadilan, pengadilan lah yang menentukan ini bersalah atau enggak, siapa yang betul, siapa yang salah. Baik, jadi walaupun bantuan hukum diberikan, terlepas yang memberikan kuasa ini dia benar atau salah, tetap dari bantuan hukum dari Datun ini memberikan lebih kepada memberikan bagaimana supaya bukti-bukti cepat diselesaikan, begitu ya. Betul. Nanti pengadilan yang akan memutuskan benar atau salahnya, begitu Pak Jaka ya. Iya. Baik, kemudian yang ketiga Pak Jaka, pertimbangan hukum. Pertimbangan hukum ini maksudnya gimana nih? Pertimbangan hukum itu ada tiga kegiatannya. Oke. Pertama adalah pendapat hukum, di mana pendapat hukum ini diberikan kepada pemerintah atau negara. Ini kalau saya nyebutkan pemerintah atau negara ini bisa pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, dan lembaga-lembaga pemerintah lainnya. Baik. Terhadap permasalahan yang akan dihadapi. Jadi mereka stakeholder mereka meminta pendapat hukum ke kita tentang suatu permasalahan, nanti kita berikan pendapat hukum secara tertulis. Kalau pendampingan hukum adalah pendapat hukum yang berkelanjutan. Jadi proses kegiatannya sedang berlangsung. Oke. Misalnya ada kegiatan proyek pembangunan, pembangunan jalan misalnya. Di tahun anggaran ini, di sini kita bisa melakukan pendampingan hukum apabila yang meminta pendampingan hukum ini ternyata dalam proses berjalannya kegiatan ada permasalahan hukum, bisa menanyakan ke kita dan kita beri advice dengan pendapat hukum kita, dan juga untuk memitigasi resiko terhadap perbuatan atau terhadap pelaksanaan kegiatan ini, kita bisa memitigasi risiko agar tidak terjadi penyelewengan. Baik. Harapan kita seperti itu. Yang ketiga, audit hukum. Kalau audit hukum ini adalah pemeriksaan mengenai apakah produk hukum yang dibuat oleh pemerintah atau negara ini telah bersesuaian dengan peraturan yang berlaku. Oke. Iya. Jadi memang kalau yang saya tangkap untuk tugas dan tupoksinya Datun ini penegakan hukum, bantuan hukum, kemudian pertimbangan hukum dan tindakan hukum lain ini lebih kepada kejaksaan menjadi pengacara daripada negara, seperti itu ya Pak Jaka ya. Baik, kemudian kalau Pak yang Jaka, satu lagi belum itu tindakan hukum. Itu dia yang mau saya tanyakan. Yang tindakan hukum lain. Oh iya betul, tindakan hukum lain. Tindakan hukum lain tinggalan itu. Tindakan hukum lain itu seperti apa sih Pak Jaka? Tindakan hukum lain itu selain kegiatan penegakan hukum, bantuan hukum dan pertimbangan hukum. Misalnya antara pemerintah daerah dengan BUMN terjadi permasalahan perselisihan dalam perjanjian. Baik. Kita kan tidak bisa memihak di salah satu pihak karena sama-sama pemerintah. Betul, betul. Jadi kita di situ menjadi mediator, menjadi fasilitator untuk mempertemukan kedua belah pihak supaya terjadi kesepakatan untuk perdamaian atau untuk penyelesaian permasalahan yang dihadapi. Baik, berarti kalau tindakan hukum lain ini lebih kepada menjadi jembatan di antara dua pemerintah negara yang sedang berselisih, seperti itu ya Pak Jaka. Dan kemudian yang terakhir, pelayanan hukum ini seperti apa Pak Jaka? Kalau kita lihat tadi kan dari 4 kegiatan tadi semuanya yang menjadi subjeknya ya. Subjek, baik. Subjeknya adalah pemerintah negara. Kalau pelayanan hukum ini adalah pemberian konsultasi hukum, pemberian ya seperti penerangan lah ya. Apabila masyarakat memerlukan advice, memerlukan konsultasi mengenai masalah perdata. Baik. Jadi mereka bisa menanyakan ke kami mengenai masalah perdata itu, baik masalah perikatan, perjanjian, keluarga, kekeluargaan ya, hukum kekeluargaan,
maupun masalah-masalah tanah, bisa menanyakan ke kita langsung. Kita ada 2 gerai. Pertama, kita punya pos pelayanan hukum di kantor Kejaksaan Tinggi Riau. Baik, di Jalan Sudirman. Ya, baik. Dan semua Kejaksaan Negeri se-Riau juga membuka pos pelayanan hukum itu. Jadi kalau ada masyarakat, Bapak Ibu di daerah yang memerlukan konsultasi hukum, khususnya di Perdata dan Tata Usaha Negara, bisa minta bantuan ke masing-masing Kejaksaan Negeri. Baik. Selain itu kita juga membuka gerai di Mall Pelayanan Publik ya. MPP ya? MPP ya, di situ kita ada. Karena sekarang sudah zaman milenial, Kejaksaan Agung juga sudah membuka aplikasi ini. Ada aplikasi Halo JPN. Halo JPN. Halo JPN. Dengan kita mengetik www, kalau saya tidak salah ya. Iya, pokoknya kalau kita ketik Halo JPN itu, Halo JPN itu ada paling atas itu. Oke, kalau kita ketik di di Google, HP smartphone bisa dicari bisa. Di aplikasi pembelian aplikasinya diketik di situ Halo JPN. Oh, bukan aplikasi bukan itu, di web ya. Website ya. Oh, website, baik. Website. Wah, saya yang salah ya. Bukan aplikasi ya, website ya berarti. Website berarti ya, website. Kita ketik Halo JPN, muncul itu. Baik. Nah, di situ itu terkonek ke Kejaksaan Agung. Langsung Kejaksaan Agung. Kejaksaan Agung, tapi yang menjawab per wilayah. Baik. Kalau di Kejati yang itu kan ada kolomnya tuh nanti. Iya. Mau nanya ke Kejati Riau, bisa. Mau nanya ke Kejari Pekanbaru, bisa. Nanti masing-masing kejaksaan tinggi atau kejaksaan negeri yang dimintai untuk memberikan jawaban, mereka lah yang akan menjawab. Baik, ini berarti sudah mulai memasuki dunia teknologi yang memudahkan masyarakat. Mungkin masyarakat, apalagi kita pandemi kemarin tidak dibenarkan untuk berkumpul ya Pak Jaka, makanya diciptakan website ini ya. Itu ya. Baik, itu dia pemirsa. Ini informasi yang sangat menarik sekali ketika kejaksaan membuat suatu inovasi yaitu website. Boleh diklik di Google itu Halo JPN, akan muncul websitenya di mana pemirsa bisa melakukan pelaporan yang langsung diterbitkan ke Kejaksaan Agung, nanti akan bukan diarahkan. Pelaporan ya, tapi konsultasi. Konsultasi, baik, konsultasi. Oh, beda ya konsultasi dengan pelaporan ya Pak Jaka ya. Kesannya nanti pidana kan. Kalau ini konsultasi misalnya menanyakan gimana soal prestasi si A, si B, si C, bisa gitu. Baik, seperti itu. Tadi Pak Jaka ada menyinggung-nyinggung mengenai perdata memang, dan apalagi memang Datun ini singkatan dari kata-kata perdata. Perdata ini mungkin bisa dijelaskan kepada masyarakat. Mungkin sebagian besar masyarakat belum memahami perdata ini apa sih gitu. Kemudian apa aja sih yang ditangani oleh perdata itu, Pak Jaka? Perdata ini dalam lapangan hukum privat. Jadi hubungannya antara orang per orang ya. Orang ini subjek hukum, bisa orang natural person maupun badan hukum. Mungkin bedanya pelaksanaannya dilaksanakan oleh masing-masing privat itu. Baik. Beda dengan pidana. Kalau pidana kan merupakan hukum publik ya, yang apabila ada yang melanggar, bukan masing-masing privat yang melaksanakan, tapi diwakilkan oleh negara. Baik. Jadi bedanya ya seperti itu. Kemudian perdata ini apa-apa aja cakupannya? Mungkin bisa dikasih tahu lagi sama masyarakat nih, Pak Jaka. Iya. Kalau perdata yang hubungannya dengan pemerintah dan negara, biasanya soal perikatan. Bisa soal perikatan, bisa soal ya rata-rata soal perikatan ya. Tapi kalau dengan masyarakat bisa soal hukum keluarga, bisa soal hukum waris, bisa soal pertanahan. Walaupun di negara juga pertanahan bisa juga ada perkara-perkara yang menyangkut kebendaan ya. Kebendaan itu bisa pemerintah, bisa juga masyarakat. Baik, kalau mungkin bisa dijelaskan ya, misalnya ada terjadi di masyarakat, kita bahas mungkin mengenai masalah ahli waris misalnya gitu ya Pak Jaka, ketika mungkin yang si ayahnya ini meninggalkan warisan untuk anak-anaknya sebelum beliau meninggal, dan akhirnya warisan ini diperebutkan. Nah ketika ini diperkasuskan di pengadilan, apakah
masing-masing dari yang berkasus ini mencari ke pengacaranya sendiri atau bisa mengambil pengacara dari kejaksaan sih, Pak Jaka? Untuk jaksa pengacara negara memang dalam menerima surat kuasa khusus itu khusus untuk pemerintah atau negara. Berarti memang khusus untuk pemerintah. Kalau misalnya masyarakat memang harus mencari pengacara sendiri ya? Mencari pengacara sendiri, atau kalau bisa sebenarnya bisa jalan sendiri pun bisa. Baik. Tapi kalau mau yang tidak mengerti hukum ya bagusnya lewat pengacara ya. Jadi di sini jaksa hadir untuk memberikan konsultasi bagaimana supaya keluarga ini lebih baik, mediasi gitu ya Pak Jaka ya. Kalau kami yang hubungan dengan masyarakat tadi konsultasi, misalnya kita sarankan perkaranya tadi apa misalnya waris. Ahli waris. Kita sarankan untuk mediasi dulu dengan masing-masing keluarga. Cari jalan kekeluargaannya, cari siapa yang dituakan. Kalau memang tidak bisa ya baru upaya terakhir dengan melakukan gugatan ke pengadilan. Ya. Baik, seperti itu. Tadi Pak Jaka ada menyinggung-nyinggung mengenai Halo JPN. Saya sebelum kita membahas Halo JPN tadi Pak Jaka juga mengatakan untuk masing-masing masyarakat yang ada di Provinsi Riau itu di masing-masing kabupaten ada Kajari dan situ sudah menyediakan layanan untuk konsultasi masyarakat. Kalau misalnya untuk di Pekanbaru kota sendiri nih Pak Jaka kan Kajarinya ada, Kajatinya ada. Jadi masyarakatnya diarahkan ke Kajari dulu atau boleh langsung ke Kajati sih Pak Jaka? Ini alternatif memberi banyak pilihan kepada masyarakat untuk menyampaikan permasalahannya apabila ada. Jadi bisa ke Kejati langsung, bisa lewat Kejari, atau bisa juga ke Kejagung. Karena di dalam Hello JPN itu ada pilihan. Iya. Ada pilihan mau siapa yang jawab bisa. Cuman memang di dalam Halo JPN itu dibatasin hanya perkara perdata. Kalau perkara-perkara di luar perdata tak ada pilihannya tuh. Misalnya di dalam itu ada pilihannya, seingat saya soal tanah, soal waris, ada beberapa masalah perdata itu. Jadi kalau pidana tidak ada kolomnya di situ. Baik. Jadi ketika masyarakat mungkin tidak bisa memilah nih yang mana pidana, yang mana perdata, kalau buka Halo JPN tadi bisa menentukan, oh ternyata yang dihadapi ini perdata, oh ternyata yang dihadapi ini pidana karena tidak terdapat kasusnya tidak terdapat tempat konsultasinya di situ ya Pak Jaka. Pintu masuknya tidak ada. Tapi ada juga memang yang memaksakan dia masuk ke kolom yang lain tetapi isinya masalah pidana. Baik. Kalau untuk hal-hal seperti ini memang jawaban kita pasti kita tidak bisa memberikan advice karena yang ditanyakan bukan mengenai masalah keperdataan. Baik, jadi walaupun memang ada, berarti memang banyak ya masuk seperti itu ya Pak Jaka ketika yang kita permasalahkan, yang kita konsultasi perdata ini, yang masuk maksa tetap dia cari poin-poin bisa masukin padahal kasusnya pidana. Banyak seperti itu ya masyarakat? Setahu saya baru satu ya. Baru satu, baik. Jadi memang diberikan jawaban ke masyarakat bahwasanya itu bukan ruang lingkupnya Datun ya. Bukan ruang lingkupnya perdata ya. Perdata, baik. Kemudian Pak Jaka membahas mengenai ruang lingkup. Untuk Datun sendiri ruang lingkupnya seluas apa sih Pak Jaka? Ruang lingkupnya maksudnya? Ruang lingkup dalam artian untuk penanganan kasus. Tadi kalau misalnya untuk ke pemerintah bisa itu pemerintah pusat, pemerintah negara, kemudian BUMN, BUMD. Sebenarnya kalau ruang lingkup Kejati Riau misalnya, Kejati Riau tetap bisa menerima surat kuasa khusus dari pemerintah pusat, tapi biasanya surat kuasa khusus itu diberikan kepada Jaksa Agung. Misalnya Presiden digugat di Riau, surat kuasa khususnya diberikan ke Jaksa Agung, nanti Jaksa Agung menurunkan surat kuasa substitusi ke JPN di Riau. Baik. Nanti JPN yang diberi kuasa substitusi itulah yang melaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri atau Pengadilan Tun di Riau. Baik. Kemudian nih Pak Jaka, misalkan ada kasus tanah gini. Kasus tanah yang memiliki tanah ini domisilinya mungkin di Kabupaten Kampar, di ruang lingkup Kajari Kampar. Tapi tanah yang dimaksudkan berada di Kota Pekanbaru, misalnya seperti itu. Ini masyarakat harus melapor, yang si pemilik ini harus melaporkannya ke Kajari yang Kajari Kampar atau langsung ke Kajari yang ada di Pekanbaru. Kalau konsultasi hukum bebas dia, mau kemana aja. Bebas. Iya, mau bertanya ke Kejari Kampar boleh, ke Kejati
Riau boleh, mau ke Kejari Pekanbaru boleh. Boleh. Karena Jadi, untuk konsultasi hukum kita tidak batasin wilayah hukum. baik. Kan kita juga tidak tahu wilayah hukum mereka di mana karena Iya, mereka betul masukkannya juga. lewat website. Iya, jadi ketika mungkin masyarakat melalui website untuk melaporkan di mana ruang lingkupnya itu bebas dia mau bertanya Iya. karena sifatnya memang hanya konsultasi, ya, Konsultasi, bukan iya. belum ke penyelesaian permasalahannya. Betul, Pak iya. Jaka ya. Baik. Kemudian Pak Jaka, oke, di sini dikatakan Datun ini merupakan jaksa pengacara negara, baik itu pemerintah pusat, pemerintah negara, BUMN, pokoknya berkaitan dengan kenegaraan. Apakah memang demikian? Kemudian ruang lingkup yang ditangani itu seperti apa Pak Jaka? Untuk perusahaan sendiri yang di luar dari milik pemerintah, apakah juga ditangani oleh Datun? Kalau yang di luar pemerintah atau negara, di luar BUMN kita tidak nangani. Tidak menangani. Kecuali lawan ya. Kalau lawannya ya kita tangani kan, misalnya Betul. Baik. misalnya BPJS memberikan surat kuasa khusus untuk penyelesaian tunggakan-tunggakan dari penyedia kerja. Penyedia kerja ini kan swasta. Betul. Itu bisa kita tangani. Kita selaku kuasa dari BPJS mengundang atau menggugat dari penyedia yang merupakan swasta untuk melaksanakan kewajibannya. Baik. Jadi yang jadi pegangan kita ini yang memberi surat kuasa ke kita. Jadi ketika memang yang bermasalah ini adalah pihak swasta, tapi dia bermasalah dengan pemerintah negara, tetap kejaksaan ataupun Datun yang menjadi pengacaranya negara ya, untuk menyelesaikan permasalahannya. Begitu ya Pak Jaka ya. Pernah nggak ketika Pak Jaka nih menjabat sebagai koordinator bidang Datun Kejaksaan Tinggi Riau, pernah ada kejadian menarik nggak nih mengenai permasalahan yang dihadapi di Provinsi Riau ini? Kalau di Provinsi Riau, ya umumnya yang kita terima SKK-nya ada beberapa litigasi. Kita mewakili Presiden dalam perkara perdata Presiden sebagai turut tergugat. Ada perkara tanah itu kita pernah menerima surat kuasa khusus Presiden sebagai turut tergugat, kita mendampingi kita mewakili Presiden di pengadilan. Baik. Yeah. Jadi pernah ya untuk di Provinsi Riau mewakili dari Presiden untuk penyelesaian permasalahan tanah ya. Kalau nggak salah waktu itu mengenai ini ya, masyarakat di salah satu kabupaten yang menggugat mengenai SK tanah yang pernah dibagikan itu ya. Kasus itu nggak sih Pak Jaka? Bukan. Oh, bukan ya? Ada kasus, mungkin saya tidak usah, intinya kasus itu mereka punya putusan pengadilan menyatakan tanah itu bukan milik mereka, tapi bukan begitu ya. Mereka punya tanah saat itu menggugat karena saya ini agak lupa juga nih, sudah beberapa sudah cukup lama ya kasusnya ya. Mungkin biar Pak Jaka bisa mengingat-ingat lagi, kita iklan dulu sejenak ya Pak Jaka ya. Mungkin karena kasusnya sudah sangat lama terjadi, perlu diingat-ingat lagi pemirsa. Kita berehat sejenak, jangan kemana-mana, tetap di program Tanya Jaksa.
Ya, pemirsa, terima kasih masih setia bersama kami dalam program Tanjak Tanya Jaksa, dan kita masih bersama dengan Bapak Jaka untuk membahas mengenai Datun Perdata dan Tata Usaha Negara. Ini untuk diketahui oleh masyarakat sendiri, karena ternyata untuk masyarakat yang mungkin memiliki permasalahan perdata yang selama ini bingung-bingung, pusing-pusing cari pengacara konsultasi ini, ternyata dari Kejaksaan sendiri sudah membuka ataupun sudah berinovasi menyediakan website yang masyarakat bisa bertanya langsung justru dengan Kejaksaan. Kita kembali lagi ke narasumber kita. Benar nggak yang saya sampaikan tadi? Kebanyakan mungkin masyarakat ini ketika mengalami mungkin atau menghadapi kasus perdata ini bingung, harus mikirin ke pengacara mana, kemudian belum lagi biaya konsultasi dengan pengacara. Justru kalau Kejaksaan sendiri ini berbahaya nggak sih untuk masyarakat konsultasi, Pak Jaka? Kalau konsultasi ke Kejaksaan kita free. Gratis. Gratis. Ya? Baik. Yang penting bawa KTP. Ada KTP-nya, ya, KTP, karena kita itu kalau nanti datanya ke MPP sama ke kantor Kejaksaan langsung ya? Langsung. Melalui Halo JPN pun diminta untuk men-scan KTP. Harus scan KTP. Harus scan KTP supaya jelas siapa yang nanya kan. Iya. jadi kalau misalnya mau melapornya datang langsung, jangan lupa disiapkan KTP-nya. Kemudian kalau misalnya mau melalui Halo JPN, itu tetap disiapkan KTP-nya untuk di-scan terlebih dahulu ya Pak Jaka. Betul. Ya. Ini warga negara yang sah atau tidak gitu ya. Baik. Kemudian nih pemirsa, gratis untuk konsultasi. Kemudian syarat apa lagi sih kalau misalnya yang harus dipersiapkan selain dari KTP, Pak Jaka? Selain itu permasalahan yang dibawa lah. Permasalahan dibawa, apakah harus bersama dengan bukti-bukti atau baru akan konsultasi aja? Ini kan bukan untuk proses litigasi atau non litigasi, tapi sekedar proses konsultasi. Jadi ya mereka bisa menyampaikan permasalahannya kepada kami, nanti kami akan memberi solusi atau menerangkan permasalahan yang mereka hadapi itu. Baik, jadi memang sudah dipasti kalau bisa masyarakatnya sudah memastikan kalau memang yang dihadapi ini adalah permasalahan perdata ya, iya, Pak Jaka. Jadi silakan langsung masyarakat untuk datang ke MPP atau mungkin langsung ke kantor Kejaksaan Tinggi, atau mungkin kalau tidak memungkinkan untuk menuju dua tempat ini bisa melalui websitenya. Ketik aja di Google Halo JPN. Baik, kemudian Pak Jaka, secara struktur organisasi di Kejaksaan, untuk bidang Datun ini struktur organisasinya ada apa aja sih Pak Jaka? Struktur organisasi kita ini menurun juga mulai dari pusat sama sebenarnya ininya. Jadi kalau di pusat itu Jaksa Agung, Wakil, para jam, Jaksa Agung Muda, salah satunya Jaksa Agung Muda Perdata. Baik. Di bawah Jaksa Agung Muda Perdata itu ada Direktur Pertimbangan Hukum, Direktur Perdata, dan Direktur TUN. Turunnya di Kejati, di level Kejati, Datun dipimpin oleh Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara. Baik. Di bawahnya ada koordinator, terus ada juga 3 orang kasih, sebagaimana di pusat, yaitu kasih PH, kasih Pertimbangan Hukum, kasih Perdata, dan kasih TUN. Baik. Dan kalau di Kejari, levelnya hanya sampai kasih Perdata dan Tata Usaha Negara. Kasubsinya tidak ada, mereka borong semua itu. Dan di bawahnya langsung para JPN. Baik, jadi memang untuk mulai dari Kejaksaan Agung, kemudian Kejaksaan Tinggi sampai Kejaksaan Negeri itu ada bidang-bidangnya yang dikepalai oleh yang ditentukan pejabatnya siapa ya Pak Jaka ya. Itu baik. Sebagaimana saya sampaikan tadi, masing-masing seksi itu melaksanakan tupoksi yang 5 itu. 5 yang tadi kita sebutkan di awal ya Pak Jaka ya. Kalau kasih Pertimbangan Hukum, di dalamnya dia melayani kegiatan pertimbangan hukum, baik LA atau LO. Begitu juga melayani konsultasi hukum. Sedangkan dan satu lagi tindakan hukum lain dikasih PH. Sedangkan kasih TUN dia di bantuan hukum. Bantuan hukum khususnya dalam lingkup TUN, Tata Usaha Negara, dan juga konsultasi hukum. Sedangkan di bidang perdata dia melayani bantuan hukum dan penegakan hukum.
Baik, jadi biar supaya masyarakat mengetahui nih bahwasannya di kejaksaan ada yang namanya Asdatun, yang itu ada bidang-bidangnya dan apa tugas dan fungsinya, supaya masyarakat nih kalau misalnya ada bermasalah bisa langsung tahu mau kemananya ya Pak Jaka. Ini saya iya apa Pak Jaka? Kalau masyarakat mau ke konsultasi, jangan pusing-pusing mikirin mau ke bidang mana, pokoknya ke Datun, ke Perdata, nanti kita layani. Baik, itu kalau misalnya masyarakat datang langsung ke kantor, kita kan sekarang udah ada PTSP, apakah harus ke PTSP-nya dulu atau bisa langsung ke Datun ya Pak Jaka? Tetap harus ke PTSP karena kita satu pintu. Semua pelayanan kita melalui PTSP. Ini untuk menunjang juga program WBK, WBBN kita ya. Betul. Mungkin kemarin sudah dijelaskan sama Pak Sintel. Jadi nanti lapor di PTSP, oleh petugas PTSP nanti diarahkan ke ada pos pelayanan hukum di samping PTSP itu. Oke, jadi tetap masyarakat nih datangnya kalau mau ke kantor kejaksaan langsung menuju PTSP dulu untuk katakan bahwasannya ini mau berurusan sama Datun, begitu Pak Jaka ya. Konsultasi ke bidang Datun. Baik. Kemudian Pak Jaka, dari sebanyak kalau boleh tahu nih, ini saya di luar daripada konsep kita ya Pak Jaka, kalau untuk menjadi koordinator di bidang Datun sendiri di Kejaksaan Tingginya sudah berapa lama? Saya ada yang bilang sudah, ada yang bilang baru. Kalau saya rasanya sudah 1,5 tahun lebih. Oh ya, kalau gitu saya bilangnya baru ya, baru 1,5 tahun. Dari 1,5 tahun berjalan ini, macam-macam kasus apa sih yang udah pernah ditangani oleh Pak Jaka sendiri? Kalau di Datun ini kebanyakan non litigasi. Seperti ya seperti saya sampaikan tadi, BPJS minta bantuan kita untuk penagihan terhadap iuran-iuran, itu kita dengan mengundang penyedia kerja. Karena kita juga masuk dalam tim kepatuhan ya di BPJS Kesehatan maupun BPJS Ketenagakerjaan. Oke. Selain itu juga kita melaksanakan pendampingan proyek-proyek di Pemprov. Tahun ini kalau tidak salah sudah ada 40 lebih pendampingan yang kita laksanakan. 40 lebih pendampingan. Iya. Yang paling ramai sekarang yang lagi dipermasalahkan apa nih Pak Jaka? Kalau pendampingan itu kita sebenarnya bukan nyari yang dipermasalahkan, kita menghindari masalah. Justru menghindari masalah, kebalikan ya, justru menghindari masalah. Baik. Jadi menarik. Kita mendampingi suatu kegiatan supaya di kemudian hari tidak terjadi permasalahan. Sepanjang yang minta pendampingan ke kita terbuka dan menyampaikan semua permasalahan yang dihadapinya, sehingga kita dapat dari awal memitigasi resiko-resiko hukum yang mungkin timbul di kemudian hari. Baik, boleh kalau misalnya kita berbicara mengenai kasus ataupun permasalahan yang katanya tadi permasalahan ini justru dihindari ya Pak Jaka. Misalkan begini nih, ada proyek dari pemerintah yang sedang dikerjakan itu sebetulnya untuk masyarakat, tapi justru ada menimbulkan efek ataupun kerugian yang lain bagi masyarakat dari pembangunan ini. Itu ketika masyarakat untuk permasalahan seperti ini, masyarakat boleh konsultasi nggak? Kalau konsultasi boleh, bebas ke kita. Nanti kita sampaikan mengenai permasalahan yang dihadapi. Dan mungkin kalau kita tahu permasalahannya dan bisa kita tanggulangi, sebenarnya kan pendampingan ini tindakan preventif. Iya, pencegahan. Tidak seperti pidana. Kalau pidana itu kan sudah kejadian, ternyata ada masalah, disidik, carilah tersangka, carilah kerugian negaranya, proses sidang. Tapi kalau perdata ini karena prosesnya di saat kegiatan, proses pendampingannya di saat kegiatan, pada saat itu kita apabila stakeholder itu menyampaikan permasalahannya dari awal, bisa kita arahkan, kita sampaikan dasar-dasar hukum supaya tidak terjadi permasalahan hukum di akhirnya nanti. Baik. Baik. Kemudian Pak Jaka, mengenai Halo JPN, kita berbicara Halo JPN karena memang yang mau kita gaung-gaungkan di sini Halo JPN ya, supaya masyarakat sudah mulai melek untuk mengakses Halo JPN. Untuk di Halo JPN sendiri ini sudah berapa lama sih berjalan program website ini Pak Jaka?
Halo JPN ini kurang lebih 1 tahun ini. Sudah 1 Iya, tahun berjalan 1 ini tahun ya. Berarti ini. memang benar-benar disiapkan untuk menghadapi ya pasca pandemi terjadi ini ya Pak Jaka ya. Iya. Ini memang program dari Kejagung. Kalau dulu kan setiap Kejati ini membuat webnya masing-masing ya. Oke, punya web masing-masing. Webnya masing-masing. Tapi tidak berkesinambungan. Dengan adanya Hello JPN ini, semua kejaksaan se-Indonesia menggunakan fasilitas itu. Iya. Sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses. Dan mudah-mudahan Hello JPN ini, web ini tetap selalu ada, karena yang membuatkan Kejagung Iya. pasti lebih kuat ininya kan, mulai anggarannya, pendanaannya, perawatannya, Betul. karena dari pusat. Karena selama setahun berjalan HIP, konsultasi seperti apa nih yang sering masuk untuk Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau Pak Jaka? Ya, perkara-perkara yang masuk selama ini mungkin tidak sampai, kurang lebih 50-an ya. Rata-rata mengenai tanah, mengenai perikatan, perjanjian, terus juga ada mengenai waris, ada beberapa itu yang disampaikan ke kita. Baik, untuk masyarakat sendiri ketika menggunakan media Halo JPN ini, kan sifatnya sebetulnya konsultasi ini ya kan Pak Jaka. Apakah pernah ada mungkin dari bahasa konsultasi ini masyarakat bahasanya tembakannya justru ke gimana nih kejaksaan harus bantu saya kayak gitu? Pernah nggak ada ketemu kasus seperti ini yang dibaca di Halo JPN? Kalau di Halo JPN tidak ada, tapi kalau saat konsultasi langsung, ada memang masyarakat yang meminta kita yang Menyelesaikan masalah, mewakili mereka. Tapi kita jelaskan bahwa tugas kami untuk di bidang perdata dan tata usaha negara kepada masyarakat hanya konsultasi pelayanan hukum itu. Baik. Dan kita tidak bisa untuk mewakili mereka baik non litigasi maupun litigasi di pengadilan. Baik, ini informasi yang sangat menarik untuk masyarakat ya, bahwa saja ketika memang akan berkonsultasi kepada Datun mengenai perkara perdata yang Anda hadapi, ini memang sifatnya betul-betul 100% murni konsultasi, jangan mendesak untuk dibantu permasalahannya. Bahkan justru mungkin dari kejaksaan malah berusaha melakukan preventif supaya bagaimana lebih baik dimediasi permasalahan ini ya, Pak Jaka ya. Untuk ruang lingkup sendiri, ruang lingkup JPN ini sampai mana aja ataupun permasalahan seperti apa aja Pak Jaka? Ruang lingkupnya seperti yang saya sampaikan tadi. Semua permasalahan perdata dan tun yang menyangkut pemerintah dan nasional, pemerintah dan negara, bisa kita wakili atau kita bantu penyelesaiannya. Oke, kemudian untuk pekerjaan ini, untuk berarti di atasnya Pak Jaka, di atas koordinatornya ada Asdatunnya ya. Asdatunnya. Untuk pekerjaan Asdatun ini sendiri, apakah masyarakat kebanyakan langsung diarahkan ke Asdatun atau koordinatornya nih Pak Jaka kalau ketika akan konsultasi? Kalau konsultasi setiap bulan kita membuat surat, dalam hari ini Pak Kepala Kejaksaan Tinggi dengan Asdatun membuat surat perintah. Jadi ada petugas yang ditunjuk tiap hari. Oke, yang ditunjuk ada tidak ada masyarakat yang datang ke kantor, ada petugas yang telah ditunjuk untuk standby apabila masyarakat datang, mereka langsung turun untuk membantu. Baik, jadi walaupun misalnya walaupun dalam satu hari itu belum tentu ada yang mau konsultasi, tapi tetap dari Perdata dan Tata Usaha Negara ini menyediakan ataupun menyiapkan satu orang yang akan standby setiap harinya Pak Jaka. Jadi jangan khawatir kalau mungkin misalnya masyarakat menuju ataupun ingin hadir ataupun ingin muncul konsultasi di Kejaksaan Tinggi, jangan takut, pasti ada yang standby dari Datunnya Pak Jaka ya. Iya. Baik. Ada yang mau disampaikan Pak Jaka? Saya rasa ini cukup menarik sekali ya pemirsa. Jadi ketika mungkin masyarakat berpikiran Kejaksaan Tinggi
Kejaksaan Tinggi Riau ini, karena kebanyakan yang dilihat oleh masyarakat secara kasat mata itu adalah mahasiswa demo atau mungkin masyarakat demo. Ternyata di luar daripada kasus-kasus pidana ini, Kejaksaan Tinggi juga menyelesaikan permasalahan, bukan menyelesaikan, membantu konsultasi permasalahan-permasalahan perdata. Jadi bagi masyarakat ini mungkin dari sini, dari melalui tayangan Tanya Jaksa ini mulai mengetahui, mulai mempelajari, ternyata mereka bisa berkonsultasi kepada Datun nih melalui tadi ya media yang disampaikan tadi, dan itu secara gratis. Gratis, ya, iya betul. Jadi ketika memang misalnya Pak Jaka konsultasi dilakukan secara langsung, ini kan sifatnya gratis. Kebanyakan masyarakat Indonesia nih kan selalu tahu terima kasih ya Pak Jaka. Pernah nggak ketika konsultasi mereka menyelipkan sesuatu? Kadang-kadang masyarakat ini kan ada yang seperti itu ya, pemirsa di rumah mungkin seperti merasa terbantu, akhirnya Pak nih untuk uang rokok Pak. Pernah nggak seperti itu, dan apa itu dibenarkan Pak Jaka? Alhamdulillah sampai saat ini belum pernah itu. Belum pernah belum ya? Pernah. Ya, kalaupun ada itu tidak dibenarkan ya Pak Jaka ya? Iya, karena memang kan tugas kita sudah disampaikan pimpinan bahwa tugas ini gratis ya, free. Betul. Kecuali kalau yang website mungkin tidak terlalu gratis karena mereka harus punya kuota kuota internet ya. Jadi kami tidak menyiapkan kuota untuk yang nanya. Sama aja sih Pak Jaka, sebetulnya kalau mereka harus datang ke Kejaksaan Tinggi kan harus bermodalkan bensin. Oh iya betul, betul. Harus menggunakan kendaraan bermodalkan bensin. Baik, kemudian Pak Jaka mengulas dari Jaksa Pengacara Negara. Untuk pengacara negara ini sendiri di Provinsi Riau, kasus selain dari BPJS, kemudian juga tadi mengenai tanah, kasus apa lagi nih yang pernah terjadi di Provinsi Riau selama Pak Jaka menjabat di Provinsi Riau? Kita juga ada mendampingi satuan tugas pengadaan tanah ya dari PUPR untuk konsinyasi pengadaan tanah jalan tol ya. Pengadaan tanah jalan tol pernah kita diberi surat kuasa khusus untuk konsinyasi tanah dalam pengadaan jalan tol itu. Baik, jadi pernah mendampingi PUPR gitu ya? Iya, betul. Itu permasalahannya waktu itu apa sih Pak Jaka? PUPR dengan siapa? Itu dalam pengadaan tanah ini kan setelah melalui proses mulai dari sosialisasi, panlog dan seterusnya sampai pembayaran, kadang-kadang tidak semua masyarakat menerima penetapan harga yang diberikan. Mekanismenya apabila itu bukan cuma tidak menerima harga, bisa juga tanahnya ternyata lagi bermasalah antar keluarga. Terhadap hal-hal yang demikian, proyek kan tetap harus jalan. Betul. Supaya proyek tetap jalan, di dalam aturan pengadaan tanah itu pembayarannya bisa dititip dahulu di pengadilan. Jadi kita melakukan permohonan ke pengadilan untuk menitipkan harga tanah sebagaimana yang dibuat oleh aprisal. Selanjutnya proses pembangunan jalan terus. Jadi beracaralah nanti yang merasa tanahnya kemurahan di pengadilan, sampaikanlah apa yang menjadi dasar menganggap harga yang ditetapkan murah. Nanti pengadilan yang menentukan apakah itu sesuai atau enggak. Setelah diputus baru dibayarkan. Tapi proses proses kegiatan pembangunannya tetap jalan walaupun itu belum diputus. Tetap berjalan ya, karena memang sebetulnya yang dibangun ini juga kebutuhan dari masyarakat ya Pak Jaka. Kepentingan umum. Iya, kepentingan umum. Pasti ini tidak mudah ya Pak Jaka, apalagi untuk jalan tol yang sekian ribu kilometer yang harus dibebaskan tanahnya milik masyarakat, pasti itu bukan pekerjaan yang mudah ya. Kita akan congkel-congkel sedikit nih keunikan-keunikan ataupun hal-hal unik apa yang pernah terjadi mengenai permasalahan yang satu ini, boleh ya Pak Jaka ya? Iya, tapi tetap ada satu atau apapun ada yang mau lewat di satu ini, kita berehat dulu pemirsa, jangan kemana-mana, tetap dalam program Tanya Jaksa.
Iya, pemirsa masih bersama dengan saya Puan Asma dan masih dalam program Tanjak Tanya Jaksa di episode ketiga, salah bilang saya Pak. Saya grogi karena pertama kali saya jumpa dengan Pak Jaka, maksud saya di segmen ketiga ini. Pak Jaka, katanya nih saya dengar kabar katanya kalau untuk Datun ini sendiri punya baju khusus ya yang membedakan dengan pejabat-pejabat yang lain yang ada di Kajati, Pak Jaka. Ya, memang kami punya baju bukan PDH ya. Kalau PDH itu kan yang ada tanda pangkat, Betul. ada segala macam atribut. Betul. Kalau JPN ini bajunya baju lengan panjang. Dia ada dua. Kalau Senin Rebu kita pakai baju putih, lengan panjang biasa, Iya, kadang-kadang kemeja, berdasi, kemeja, celana hitam. Kalau Selasa Kamis kita pakai biru. Biru. Iya. Jumat Sabtu Jadi libur. itu salah satu mungkin marketing kami ya untuk supaya yang meminta bantuan kepada kami merasa nyaman. Oke. Kalau pakai baju PDH kan umumnya mereka merasa wah ini kita Ada lagi rasa sungkan diperiksa sedikit, iya. atau merasa ada apa. kayak berasa intervensi sebenarnya. Kalau dengan baju-baju yang kasual ya istilahnya apa ya, kasual ya. Iya, kasual. Itu mudah-mudahan kita bisa lebih dekat, lebih dapat memahami permasalahan-permasalahan mereka, itu yang Oke, intinya. jadi supaya masyarakat ini tidak takut berkomunikasi, berkonsultasi ya dengan JPN, makanya dipakai pakaian kasual ya, Iya, biar betul. masyarakat ini merasa nyaman ya. Iya, betul. Ya benar juga kata Pak Jaka, kadang-kadang kalau misalnya saya sendiri aja berhadapan dengan orang yang menggunakan baju dinas, itu berasa kayak mau diinterogasi saya. Jadi gitu caranya, tekniknya ya, bagaimana supaya Iya. masyarakat merasa nyaman ya untuk berkonsultasi. Baik, kita berbincang-bincang mengenai Halo JPN ini boleh ya Pak Iya, Jaka, silakan. mungkin supaya masyarakat lebih fasih ataupun lebih mengetahui Halo JPN yang dimaksud tadi apa sih. Ini dia pemirsa, kalau misalnya Anda punya smartphone daripada jauh-jauh dari rumah harus berangkat ke Kejaksaan Tinggi, kenapa tidak tinggal akses saja ya di sini websitenya yaitu halojpn.id. Mungkin boleh di zoom out ya. Ini dia, boleh dilihat di situ halo L-nya 1 halojpn.id. Nanti akan muncul tampilan seperti ini. Pemirsa bisa melihat layanan yang diberikan itu ada tanya JPN gratis, kemudian juga tentang JPN itu apa, pos pelayanan hukum. Nah, kemudian mungkin kalau pemirsa bingung mengenai perdata ataupun apa saja perdata yang bisa berkonsultasi dengan JPN, itu banyak sekali pemirsa bisa lihat kategorinya. Sangat memudahkan sekali ya Pak Jaka. Kategorinya bisa dilihat di situ, ada pertanahan, hukum waris, pernikahan dan perceraian, hutang piutang dan segala macamnya, dan bahkan di kita scroll paling bawah sekali ada bermacam-macam contoh-contoh pertanyaan dari masing-masing kategori yang ada di JPN. Wah, luar biasa sekali. Ini sudah setahun berjalan ya, ternyata antusias masyarakat saya lihat tadi dari pertanyaannya luar biasa sekali ya Pak Jaka ya. Itulah salah satu inovasi pimpinan kita di Kejagung untuk memudahkan masyarakat dalam berkonsultasi mengenai permasalahan yang dihadapinya. Baik. Jadi walaupun mereka di rumah sambil ibu-ibu mungkin sambil masak atau sambil apa bisa Iya. kalau ada permasalahan perdata bisa Langsung menyampaikan ke Halo JPN itu. Itu dia pemirsa, karena memang sifatnya sekarang sudah teknologi sudah cukup canggih, jadi mungkin tidak memiliki waktu, masyarakat tidak memiliki waktu ataupun tidak ada kesempatan untuk berkunjung, atau mungkin lebih kasar lagi tidak ada kendaraan untuk menuju kejaksaan. Iya. Boleh punya smartphone, punya kuota, langsung akses halojpn.id dan sampaikan konsultasi apa yang Anda butuhkan di JPN ID, dan tentukan sendiri kejaksaan tinggi mana ataupun kejari mana yang Anda ingin meminta jawabannya, begitu ya Pak Jaka ya. Terakhir Pak Jaka, mungkin boleh disampaikan himbauan ataupun harapan kepada masyarakat nih, ataupun juga kepada pemerintah mengenai tupoksi ataupun keberadaan Datun ini sendiri. Silakan Pak Jaka. Nah, untuk pemerintah mungkin ya, pemerintah daerah, bisa juga BUMN, BUMD, kiranya dapat memanfaatkan kami dalam bidang keperdataan, di mana sebagaimana saya sampaikan tadi banyak fungsi-fungsi kami yang dapat membantu stakeholder pemerintah daerah, BUMN, BUMD untuk menyelesaikan permasalahan perdatanya. Dan ini
sudah berlangsung lama sebenarnya. Memang sebagian besar sudah tahu, tapi mungkin masih ada dari pemerintah, BUMN, BUMD yang baru menyadari bisa kita dimanfaatkan untuk kegiatan ini. Dan kepada masyarakat yang mempunyai permasalahan perdata, kami persilahkan dengan tangan terbuka untuk berkonsultasi baik melalui website maupun melalui langsung ke kantor kami di Kejati Riau, Jalan Sudirman, ataupun ke seluruh Kejaksaan Negeri se-Provinsi Riau. Karena semua jajaran Datun di daerah juga melaksanakan pelayanan hukum ini. Terima kasih. Baik, itu dia, luar biasa sekali pemirsa bagaimana kehadiran Datun di Kejaksaan Tinggi Provinsi Riau ini mulai mulai mendekatkan diri kepada masyarakat agar supaya masyarakat yang ingin berkonsultasi mengenai perdata yang dihadapi, konsultasi ya pemirsa, bukan menyelesaikan, konsultasi mengenai permasalahan perdata yang mungkin Anda ataupun mungkin pemirsa Riau TV tidak cukup fasih dengan permasalahan yang dihadapi, boleh berkonsultasi secara langsung kepada Datun, itu bisa datang ke kantornya langsung atau mungkin ke MPP atau mungkin langsung akses Halo JPN. Nah, itu semuanya gratis untuk masyarakat. Pak Jaka, terima kasih kehadirannya malam hari ini. Semangat terus ya Pak Jaka. Semangat. Menjelang akhir tahun pasti sudah mulai menumpuk nih pekerjaan yang harus dioptimalkan ya Pak Jaka ya. Kalau kami sebenarnya pertengahan tahun yang mulai. Oh, pertengahan tahun yang mulai ya. Kalau udah mulai akhir tahun udah mulai melandai, udah mulai santai ya Pak Jaka ya. Baik pemirsa, bincang-bincang kita bersama dengan Pak Jaka Wibisana, yaitu Koordinator Bidang Datun Kejaksaan Tinggi Riau. Akhirnya saya Puan Asma beserta dan kerabat kerja bertugas mohon undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahan dulu Pak Jaka, kita